Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Delvia. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya mencoba menjelaskan mengenai hak atas kekayaan intelektual atau biasa disingkat dengan HAKI. Jadi HAKI itu memiliki definisi sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang ataupun sekelompok orang yang dimana ide dan gagasannya itu telah dituangkan kepada suatu karya cipta yang berwujud. Nah, karya cipta yang berwujud ini dalam cakupan kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan untuk perlindungan hukum, yaitu seperti kesusastraan, kemudian ada juga artistik, ilmu pengetahuan, pertunjukan, dan lain sebagainya. Pengertian di atas, HAKI juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas. Jadi apabila telah habis masa perlindungannya, maka ciptaan atau penemuan tersebut bisa menjadi milik umum atau milik khalayak publik. Tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya itu seperti hak terhadap merek. Sifat HAKI yang kedua yaitu bersifat eksklusif dan mutlak. Di sini itu maksudnya hak tersebut itu dapat dipertahankan terhadap siapapun. Jadi pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Kemudian pemilik atau pemegang HAKI tersebut mempunyai suatu hak monopoli, yaitu di mana hak monopoli ini adalah pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa dengan persetujuan pemilik untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya. Lalu ada juga yang disebut dengan pemegang hak cipta. Jadi di sini itu maksudnya pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari si pencipta. Nah, kemudian ada juga pengertian dari ciptaan. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan mempunyai nilai keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra. Di dalam hak cipta ini ada beberapa karya yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, seperti yang pertama buku, kemudian ada program komputer, lalu ada juga pamflet, kemudian ada ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Tadi kita sudah membahas mengenai karya apa saja yang dapat memperoleh Undang-Undang Hak Cipta. Sekarang kita bahas karya apa saja yang tidak dapat didaftarkan untuk memperoleh hak cipta itu sendiri. Yang pertama, ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra. Lalu yang kedua, ciptaan yang diwujudkan dalam suatu ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata. Kemudian yang ketiga, ciptaan yang sudah merupakan milik cipta itu memiliki jangka waktu pelindungan. Yang di sini tuh maksudnya perlindungan atas suatu ciptaan berlaku selama pencipta itu hidup dan ditambah dengan 50 tahun setelah pencipta itu meninggal dunia. Jadi jika pencipta lebih dari satu orang, maka hak tersebut diberikan selama ia hidup ditambah dengan 50 tahun pencipta setelah ia meninggal dunia. HAKI yang kedua yaitu merek. Jadi merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau juga kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan juga jasa. Yang dapat mendaftarkan sebuah merek yaitu perorangan, beberapa orang, dan juga badan hukum. Dari merek itu sendiri yaitu menunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan dari si pembuat, kemudian sebagai jaminan atas mutu barangnya. Lalu yang ketiga, tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dari produk orang lain atau badan hukum lain. Untuk jangka waktu perlindungan merek ini, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang apabila pemilik dari merek itu sendiri ingin memperpanjang jangka waktu perlindungan mereknya. Pemegang rahasia dagang. Jadi ia menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimiliki atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang, dan juga menggunakan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.